wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diambil sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan ini kita dapat bertemu bersilaturahmi dengan acara rutin kita pengajian majelis taklim Al-Mu'ad. Mohon izin tentunya seharusnya jadwal Bunda Ustazah Ida Farida namun berhalangan hadir, tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Insyaallah marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat hati kita untuk selalu berthalabul ilmu, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senajan tidak sama Bunda masih semangat juga ya. Alhamdulillah. Kue mah ada kue mah. Tapi mangganya enggak ada. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin jadwal dari DKM pengajiannya diisi oleh Bapak Ustaz Muslihun. Saya menyampaikan untuk meneruskan kajian. Dan hari ini juga untuk jadwal DKM mohon izin kita sampaikan terkait tentang materi tentang tajwid ataupun Quran, namun diselipin lah setengah-setengah gitu. Karena harusnya kan jadwal bulat. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama kesempatan ini mengukur. Jadi bukan mengukur suhu, tapi mengukur sudah sejauh mana tingkat kita dalam memahami Al-Quran. Jadi tolak ukur yang diberikan yang pertama untuk bisa terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama bisa memahami makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Jadi bisanya yang pertama terkait tentang Al-Quran ini adalah bisa membaca sesuai makharijul huruf dan sifatil huruf. Apa katanya Bu? Walaupun gak ditulis insya Allah hafal. Pulang malu lupa. Nanti saya kasih gambaran coret-coretannya. Jadi bisanya terhadap Al-Quran yang pertama adalah bisa membaca sesuai dengan sifatil huruf dan makharijul huruf. Apa makharijul huruf? Makhraj itu tempat keluarnya. Makhraj artinya tempat keluar. Huruf artinya huruf. Karena ini maksudnya jamak, artinya banyak. Nah, makhraj ini tempat keluar, kemudian huruf berarti huruf-huruf. Ada berapa? Makharijul huruf ada berapa? Tempat keluarnya huruf ada berapa? Pohon. Apa belum disampaikan? Belum. Sudah kali lupa ya. Jadi makharijul huruf ya itu ada 17. Jadi tempat keluarnya huruf itu Ibu ada 17. Ada berapa? 17. Kemudian untuk hurufnya sendiri huruf-huruf hijaiyah ada 29. Hafal? Hafal. Huruf hijaiyah mah hafal. Tempat makhrajnya ini yang belum hafal. Hafal. Jadi makhraj itu ada 17. Tempat keluarnya huruf ada 17. Huruf-huruf hijaiyahnya ada 29. Nah, apa saja yang 17 ini
17 ini terbagi 5. Terbagi berapa? 5. Bornya belum ada ya. Jadi makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf ini ada 17 dibagi 5. Apa saja yang 5? Saya singkat SKHJL. SKHJL. Apa Bu? Ini bukan saya Jaber, SKHJL. Ya saya singkat saja SKHJL. Jadi 5. Jadi 17 makhraj itu tempat keluarnya huruf itu dibagi 5. Apa saja yang 5? 1 S. S-nya apa? Sin besar. Syafatain. Apa Bu? Syafatain. Syafatain. Kemudian yang keduanya K-nya. K-nya dari khaisum. Apa yang keduanya? Khaisum. Yang ketiganya H. SKH kan H. Halak. Halak. Kemudian yang keempatnya J. Jim. Jauh. Kemudian yang kelimanya L. Lisan. Dari 5 berapa yang apa Bu? L doang ya, lisan. S. Syafatain. K. Khaisum. H. Halak. J. Jauh. L. Lisan. S. K. H. J. M. Jadi makharijul huruf itu ada 17, huruf-huruf hijaiyah ada 29, yang 17 terbagi yang 5 1 syafatain, 2 khaisum, halak, jauh, dan lisan. Nah, semuanya tentu bahasa Arab. Syafatain berarti bibir dua. Jadi syafatain itu artinya bibir dua, ya, bibir dua. Apa saja hurufnya? Hurufnya ada 4. Apa Bu? Hurufnya ada 4. 1 waw, ba, ma, fa. Ini semuanya ada di itu. Ma, waw, ba, ma, fa. Wa, ba, ma, fa. Wa, ba, ma, fa. Apa Bu? Sebutin Bu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jadi apa katanya? Syafatain. Artinya apa? Iya, mau 2 bibir juga nggak apa-apa. Jadi bibirnya ada 2, berarti 2 orang, bukan ininya 2. Atas bawah 2 bibir. Berarti disebut 2 bibir, berarti tempatnya ada 2 bibir bawah sama bibir atas. Jadi hurufnya ada 4. Wa, ba, ma, fa. Berarti posisi fa ini adalah sebetulnya di bibir. Sebetulnya makhrajnya adalah di bibir saja. Paham Bu? Ya. Kemudian yang selanjutnya habis S syafatain, yang kedua K khaisun. Nah, ini khaisun artinya rongga hidung. Rongga hidung yang sering disebut dengan gunnah. Nah, tentu huruf gunnah kalau tidak nun bertasdid sama mim bertasdid. Nah, si mim ini ke bawah sama gunnah itu. Apa Bu? Khaisum itu apa? Rongga hidung. Hidung ada rongganya? Ada. Jadi yang bunyinya di tengah-tengah hidung gitu ya. Berarti itu namanya khaisum. Misalkan mencapinya inna. Nah, itu harus masuk ke hidung Bu, bukan di tengah. Inna. Jadi masukin ke hidung. Humma gitu.
inna. Jadi bukan di lidah, bukan di depan, tapi adanya di hidung. Nanti soal bergetarnya belakangan. Yang dulu sempat sudah dibahas. Paham Bu? Khoisumnya paham? Jadi K-nya itu satu S safatai, SKHJL, ya, Syekh JL ya, Syekh JL. Kemudian yang ketiganya halak, SKH, halak. Halak ini yang sering disebut dengan idhar. Idhar, paham ya Bu idhar itu? Alif ha, ain ha, ghain kha, atau bagian semuanya di tenggorokan. Jadi semuanya ada di tenggorokan. Ini bunyi a, alif ha, a ha, a ha, gha kha. Ini semuanya bunyinya di tenggorokan. Jadi di tenggorokan ya Bu ya. Nah, semuanya di tenggorokan. Mau yang paling atas, tengah atau bawah. Paham Bu? Ya, alhamdulillah. Kemudian yang keempatnya jauh ini artinya rongga mulut atau juga rongga tenggorokan. Ada rongganya di tenggorokan dan juga rongga mulut. Nah, hurufnya ada berapa? Ada 3 yang sering disebut dengan mad tabi'i atau dibacanya nuhiha. Nuhiha itu jauh ataupun namanya rongga tenggorokan. Yang kelima lisan. Lisan ini bagian lidah. Lidah ini hurufnya ada 18. Pokoknya selain daripada huruf-huruf yang tadi ya, huruf lisan semuanya. Huruf lidah baik ujung pangkal, samping semuanya berarti bagian lidah. Apa saja contohnya? Qa, ka, ya, sya, ya, wa, la, na, ra, ta, qa, da, sa, sha, za, la, wa, ta, da. Semuanya bagian lisan atau lidah. Sampai sini paham? Sampai sini bingung? Karena belum dipraktekkan. Paham ya Bu ya? Dipaham-pahamkan dulu. Jadi tempat keluarnya huruf ada berapa? 17. Ya, makharijul huruf ada 17 dan huruf berarti ada 29. Yang 17 tempat keluarnya huruf terbagi di 5: syafatain, khoisum, halak, jauh, lisan. SKHJL. Boleh SJL, SKHJL. Jadi syafatain, khoisum, halak dan jauh. Nah, saya tanya sekarang Bu, saya tanya ya. Nanti ini ada ini Bu ya, saya makharijul huruf apa Bu? Tempat keluarnya huruf. Makhraj artinya Bu, makhraj artinya tempat keluar. Huruf artinya huruf-huruf. Nah, kemudian ada berapa makharijul huruf Bu? 17. Nah, dari 17 terbagi berapa? 5. 5 itu apa saja? Sebutin dulu. S, K, S-nya syafatain, K-nya khoisum, H-nya halak, J-nya jauh, L-nya lisan. Nah, jadi itu terkait tentang makharijul huruf. Kemudian bagaimana sekarang caranya mengetahui makharijul huruf? Cuma ada yang bisa nih.
Gimana caranya bisa mengetahui makharijul huruf? Caranya gimana, Bu? Bu, caranya gimana kira-kira? Bisa tahu makharijul huruf, caranya ada dua. Yang pertama, beri tanda sukun pada huruf yang akan dibacakan. Beri tanda sukun berarti kasih sukun atau boleh kasih syaddah atau tasdid. Tapi tasdid ini adalah huruf double. Tasdid apa, Bu? Hurufnya double. Jadi kalau untuk mengetahui makharijul huruf maka diberi tanda sukun. Kemudian yang keduanya kasih huruf yang berharokat, kemudian kita lafalkan atau kita ucapkan. Contoh, kita kasih alif, berarti tambah sukun. Berarti yang pertama kita kasih huruf alif, kemudian dikasih sukun. Kemudian misalkan wawu, contoh mad tabi'i ya, nuhiha. Nah, untuk sukun berarti membunyikan huruf. Jadi tandanya sukun ini kita ingin membunyikan huruf. Jadi kalau ibu membaca alif, ba itu huruf aslinya, ya Bu ya. Itu juga sudah bunyi, tapi itu huruf aslinya. Bagaimana kita bisa mengetahui makhrajnya? Ya dikasih sukun. Yang kemarin kita sudah belajar. I u ba u an ani na minal mu'ni ma i an ani a, itu semua dikasih sukun. Kasih huruf satu huruf ya di depan, kemudian huruf yang keduanya dikasih sukun. Contoh ab, Bu, contohnya apa? Ab. Coba kasih ta, at. Coba kasih jim, aj. Coba kasih ha, ah. Coba kasih sin, shin, son, go, po, lo, ain, ghain, fa, qaf, ham, lam. Ya, berarti bunyi enggak, Bu? Keluarkan hurufnya. Ya. Itu tadi terlalu cepat. Kita coba yang pelan-pelan. Bu, kasih ba, abu. Kasih ta, fa, jim, ha, kha, za, la, ra, za, sa, sha, so, ro, po, ro, a, ro, fa, ko, kha, la, ma, na, wa, ha, ya. Nah, terakhir ai. Ternyata bisa ilmu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu pengucapan makharijul huruf. Selesai di bab makharijul huruf, berarti 17 dibagi 5. Jadi ya tempat keluarnya huruf itu ada 17 dibagi 5. Nah, sekarang sifatil huruf yang kemarin kita sudah bahas, yang sebelum-sebelumnya. Sifatil huruf, apa itu sifat? Sifat apa, Bu? Sifat itu keadaan tertentu. Sifatnya ini, sifatnya merah, hitam, baik, buruk. Berarti keadaan tertentu. Jadi kalau misalkan ini dingin, berarti keadaannya dingin. Ini panas, keadaannya panas. Berarti sifat itu keadaan tertentu, ya. Kemudian huruf apa huruf? Ya huruf. Nah, secara istilah sifatul huruf itu artinya keadaan tertentu, ya, yang melekat. Setelah kita bunyikan tuh yang melekat,
nempel, gitu ya. Ketika kita ucapkan itu melekat, dia punya keadaan tertentu. Apa katanya sifat huruf? Keadaan yang melekat pada apa? Pada sifatnya. Kemudian huruf ya huruf. Kemudian makharijul huruf tadi sudah, sekarang sifatil huruf keadaan yang melekat pada pengucapannya ya, ketika kita ucapkan. Nah, sifatil huruf itu kenapa kita mempelajari sifat-sifat huruf? Kenapa, Bu? Kenapa sifat huruf harus dipelajari? Kenapa? Kenapa sifat huruf harus dipelajari? Satu, belum tahu ya. Satu, kita bisa membedakan mana huruf yang sama. Kalau kita tahu sifatnya, huruf-huruf yang sama kita bisa bedakan. Jadi huruf-huruf yang sama nanti akan kita bisa bedakan. Huruf yang sama apa, Bu? Banyak ya. Jadi kita bisa bedain kalau kita sudah bisa sifat huruf. Jadi kita bisa bedain sifat-sifat huruf itu manakala kita mempelajari ya tadi sifatul hurufnya, sifat-sifatnya seperti apa. Jadi kegunaannya ketika ada huruf yang sama makhrajnya kita bisa bedakan. Kemudian yang kedua, mana yang kuat dan mana yang lemah huruf-huruf ini kita bisa bedakan. Ya. Paham Bu? Alhamdulillah. Memang kalau secara teori belum diucapkan memang masih kesulitan, tapi dipahamkan saja dulu. Kemudian kemarin sempat kita bahas huruf yang punya lawan. Sifat huruf yang punya lawan seperti jahar dengan hammas. Nah, itu artinya kita sedang mempelajari sifat-sifat hurufnya. Jadi huruf yang ada lawannya itu ada 5, ya, ada 5. Namun kita pelajari hari ini untuk yang mengulas pertemuan yang dulu, menguatkan kembali hammas dengan jahar. Hammas teh kemarin teh apa, Bu? Ciri-cirinya apa teh? Coba ada 4 ciri-cirinya hammas itu apa saja, Bu? Terus itu kayaknya udah nulis. Beda kalau udah nulis tinggal dibaca. Kemudian kalau jahar apa? 2 tutup, 3 bergetar, 4 bertahan. Hurufnya hammas ada berapa? Ada berapa? 10. Jahar ada berapa? 19. Jadi sisanya dari 10 19. Berarti 10 tambah 9 29. Nah ini, Bu, ya saya orang-oratin seperti ini. Ngerti nggak, Bu? Nggak kelihatan. Ya, ini oret-oretannya seperti ini, Bu ya. Nah. Kemudian huruf hammas ada berapa? 10. 10 apa saja, Bu? 10 apa saja? Fahas sahu saksung sakat. Fahas sahu saksung sakat. Fa, ha, ta, ha, sha, kha, so, sa, kaf, ta. Fahal tahu syakhsum sakat. Jadi ada 10. Jaharnya ada 19, berarti sisanya aguma waznun qori'in godin di tolabin jad. Jadi ain, wa, mim, waw, zai, nun, qaf, ra,
hamzah, ya, fa, bo, za, ya, ko, la, ba, jim sama dal. Nah, yang kita bisa bedakan dari sifatil huruf, kadang kalau kita kekeliruan dalam mengucapkan huruf zai, itu sebetulnya sifatnya jahar, ya Bu ya. Jadi jangan sampai zai itu kelihatan mengalir, padahal tidak, ya, ya Bu, karena hamas itu tidak bergetar, kemudian samar, ya, paham Bu? Coba tes Bu, antara huruf fa sama huruf ain, coba Bu sebutkan dengan tadi, kasih satu huruf Bu, bunyi alif saja, kemudian yang keduanya huruf ain, berarti bunyi a, coba Bu sama-sama a, kemudian satu hurufnya alif, kemudian dikasih fa, af. Nah, silakan Ibu rasain antara alif ain sukun fathah a sama alif fa sukun fathah af. Silakan, sok sama-sama. Af kita sebutin dulu. Terus. Kemudian ain. Ya. Sifatnya jahar apa? Jelas. Berarti jelas. Jelasin dulu ya Bu. Kok harus bindeng ya? Memang sifatnya jelas dulu. Belum bindengnya, bukan bindeng sebetulnya, karena rojinya. Paham nggak Bu? Coba deh yang sama ya Bu ya, kita cari yang sama antara sa sama sa. Sa sama sa. Silakan tambah satu huruf alif, ya, kemudian disukunkan. Sok bunyiin dulu hamas Bu. Alf 1 2 3. Alf sa ya. Alf 1 2 3. Alf terus alf terus alf. Nah, kemudian sin. As terus. Nah, apa yang Ibu rasakan? Nggak ada rasa apa-apa. Ketika kita bunyiin fa, samar, harus disamarkan, harus terbuka, tidak bergetar, dan apa Bu? Yang terakhir apa? Nafasnya mengalir. Jadi nafasnya mengalir. Berarti bunyi asnya gimana? Samar, terbuka, tidak bergetar, sama nafas mengalir. Ya. Bergetarnya tidak, harus tidak bergetar ya Bu ya. Tidak bergetar. Tidak. Nafasnya mengalir, tetap alirkan. Kemudian terbuka. Berarti ada posisi terbuka. Nah, sekarang ke sin. As. Sudah jelas bacain sinnya? As, jelasin dulu. Tuh 2 3. As. Sudah tertutup? As. Kemudian sudah tidak posisinya bergetar? As. Seolah-olah S-nya dari ada seolah-olah ya Bu ya. Coba bunyikan. Terus kemudian nafasnya tidak mengalir. S-nya seolah-olah ada 2, tapi tidak mengalir, tertahan. As. Nah, berarti as gitu ya. Paham Bu? Masih bingung. Tapi tidak mengapa Bu. Jadi justru kita belajar sifatil huruf, artinya belajar apa? Belajar bisa membedakan makhraj huruf yang sama, huruf-huruf yang sama,
sama. Kemudian yang kedua bisa membedakan mana yang kuat dan mana yang lemah. Berarti kalau sin itu kuat apa lemah, Bu? Sin itu kuat. Kalau ta itu lemah. Paham ya? Jadi bahasanya kalau misalkan ke hamas berarti rada-rada gemulai. Rada-rada gemulai. Ya, jadi kalau yang jahar yang kuat-kuat gitu. Ya, jadi yang kuat-kuat termasuk jelas. Ya, Cung yang sudah hafal kaidah kemarin yang diulang-ulang a i u ba sudah hafal? Coba diulang huruf alif saja dulu. Tuh 2 3. Tuh 2 3. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a ba ba bi u bad bu ban bani babna minal mubni ma bi bam bani ba. Kasih ta tati tubat tutan tani tatna minal mutni mati tanita. Kasih ta fati tubat tutan tani tatna minal mutni mati tanita. Kasih ja jadi jubad jujan jadi jadna minal mujni majijan jadi ja. Kasih ha hi hubah huhan hani hahna minal muhni mahihan aricing. Jadi itu prakteknya. Nah, sebetulnya dari 2 bab sudah selesai. Dari 2 bab sudah selesai. Ya. Jadi antara makhraj, antara sifat. Kita nanti tinggal belajar berikutnya adalah tajwid. Tajwid. Sifat huruf, makharijul huruf sudah selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya saya melanjutkan poin yang pertama dibahas ya Bu ya. Jadi tadi disampaikan bisa baca Quran, tolak ukurnya 1, bisa membaca makharijul huruf dan sifatil huruf. Kita sudah diajarkan alhamdulillah makhraj sama sifatil huruf walaupun baru permulaan saja. Betul? Nah, artinya tahap pertama sudah terlaksana. Alhamdulillah, kalau ngaji mah Bu ada yang dapat. Kemudian nanti yang keduanya kita belajar yang bisa terhadap Al-Quran ini bisa sesuai dengan tajwidnya. Ilmu yang mempelajari bagaimana seluk-beluk terkait bacaan Al-Quran. Ya, jawada yujawidu tajwidan. Jadi bagaimana nanti kita membaguskan juga nanti dengan tahsinnya. Jadi yang keduanya nanti kita mulai mempelajari tentang tajwid dan tahsinnya. Di samping tajwidnya kita juga nanti membaguskannya. Alhamdulillah. Berarti baru kelas 1 tadi ya Bu ya. Kita sudah naik kelas 2. Sekarang kelas 2 nanti bab tajwid. Kalau sama Bu Yaya sudah masuk ke tajwid, berarti sebetulnya kita sudah naik kelas ke kelas 2. Alhamdulillah. Nanti kelas 3 apa? Bisa menerjemahkannya dan atau mentafsirkannya. Ya Bu, sedikitnya kan kita sudah bisa mentafsirkan. Khaisum apa? Khaisum. Pembangun hidung ya. Khauf apa? Apa namanya? Jawab apa? Jawab apa? Oh ya Bu. Lisan apa? Lidah. Jadi sedikitnya kita sudah nanti
menerjemahkannya, bahasa-bahasa Arabnya. Kemudian setelah nanti bisa mengartikannya, mentafsirkannya dalam terjemah, misalkan itu ilmunya berarti ilmu bahasa Arab dan juga kaidah-kaidah ilmu nahwu, shorof, balaghah dan yang lainnya. Kemudian yang keempatnya bisa membacakan Al-Quran itu ya, tolak ukurnya kelas 4 berarti naiknya kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Yang kelima, bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi semangat Ibu belajar untuk membacakan Al-Quran sedikit demi sedikit, insya Allah. Selesai ya Bu ya, bab makhraj dan sifatil huruf. Naik kelas ke kelas 2 belajar tajwid, insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin sudah diumumkan oleh Mama Aki. Jadi mohon izin tadi perwakilan dari Al-Muna menghadiri acara pembentukan lembaga seni dan qasidah Laski Kecamatan Purwasari di rumahnya Ibu Ramji. Alhamdulillah terpilih ketuanya Ibu Indri Mama Kansa. Jadi untuk lembaga seni dan qasidah. Lembaga seni dan qasidah itu apa? Seni itu hadroh, marawis, terbangan, bintang vokalis dan qasidah. Jadi nanti kita ada lomba di setelah pilkada ya Bu ya. Setelah pilkada ada 5 cabang lombanya, qasidah, hadroh, terbangan, marawis dan juga bintang vokalis. Kecamatan Purwasari diamanahkan ke kita untuk mewakilinya. Silahkan nanti hubungi Bu Akil yang mau mewakili nanti Majlis Taklim Al-Muna atau yang lainnya. Ya, cuman satu utusan kecamatan satu, ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan lembaga seni dan qasidah ini dapat diterima oleh ibu-ibu dan jamaah semuanya. Itu saja Bu ya. Dan yang terakhir Bu, insya Allah malam ini sudah akan dimulai pengajian anak-anak. Insya Allah pengajian anak-anak akan dimulai. Tentu ya bagi ibu yang punya anak silahkan ya untuk sama-sama belajar ngaji di Masjid Jami Al-Muna. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan baik dari sisi ucapan dan penyampaian. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dimaafkan Bu. Kalau hari ini belum bisa makhraj sifatil huruf, dimaafkan Bu ya. Berarti sayanya yang belum bisa mengajarkannya. Ya, insya Allah sedikit demi sedikit kita sama-sama belajar. Itu saja, kita tutup dengan doa sama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan ya'fina wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin bil qabul istajib du'ana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.